Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cesa Panji Wicaksono. Eh, saya NIM 48, saya berasal dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan untuk proyek multivariat mengenai eksplorasi data analisis. Di sini saya bersama Raza Nur Muhammad Ihsan dengan NIM 32 dan Salah Jalaluddin NIM 16. Pertama-tama, alasan kami melakukan hal ini itu, maaf, untuk latar belakangnya itu kan seperti yang kita tahu industri sepak bola itu udah makin bergantung ke analisis data ya untuk mengevaluasi performa pemain secara objektif. Nah, tiap pemain ini tuh punya atributnya beda-beda kayak tendangannya, fisiknya, mentalnya, teknis tendangannya atau larinya. Nah, di sini tuh kami menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA yang dimana untuk mereduksi dimensi yang luas itu. Nah, di sini kami menggunakan dataset eh, dari FC26 yang dimana itu merupakan game yang bisa dibilang sudah mendekati statistik player di dunia aslinya. Di sini ada kode yang dimana saya memanggil, mohon maaf, kita memanggil file CSV-nya dan ditemukan bahwa jumlah observasinya itu ada 18.405 baris dengan jumlah kolom 110. Yang dimana itu ada terdiri dari variabel identitas pemain yang ada nama, usia, kebangsaan, klub, dan posisi bermain. Lalu ada variabel performa umum di mana ada nilai, overall, potensial, nilai pasar, dan gaji. Lalu ada variabel atribut skill yang mencakup kemampuan teknis seperti passing, dribbling, shooting, kemampuan fisik seperti pace, stamina, strength, serta kemampuan mental seperti vision, composure, dan positioning. Lalu ada variabel khusus untuk keeper yaitu goalkeeping diving, goalkeeping handling, dan sejenisnya. Nah, tujuan dari analisis ini tuh melakukan pembersihan data atau data cleaning agar dataset siap digunakan untuk analisis multivariat, lalu mengeksplorasi karakteristik dasar data melalui statistik deskriptif dan visualisasi. Selanjutnya mengidentifikasi indikasi multikol antar variabel skill pemain lapangan, lalu menjadikan dasar penggunaan PCA pada tahap analisis berikutnya. Nah, di sini tuh lalu selanjutnya di bab 2 kami melakukan data cleaning. Sebelum melakukan data cleaning kami memeriksa dulu struktur datanya. Berikut adalah struktur datanya. Lanjut ke 2.1.2 ya. Udah, Jess. Bentar, nge-lag. Oke. 2.1.2. Iya udah. Masih nge-lag kah? Oh, udah. Atasan dikit dong. Yang bagian Ya, maaf. output ininya, dimensi. Oh, ya. Ya. Nah, dari pemeriksaan struktur datanya di sini didapatkan bahwa dimensi datanya sebelum pembersihan itu terdapat 18.405 baris dikali 110 kolom. Nah, selanjutnya nih kami melakukan penghapusan pada posisi keeper karena posisi ini tuh secara fundamental berbeda dari pemain di lapangan. Soalnya dia kayak benar-benar berbeda sendiri. Atribut utama kiper kan kayak ada goalkeeping diving, goalkeeping handling, goalkeeping reflex, dan goalkeeping positioning yang gak relevan bagi pemain yang lapangan, pemain yang lainnya. Jadi untuk itu posisi kiper kami hapus. Nah, setelah dihapus, posisi kiper jumlah barisnya itu menjadi 16.343 ke 2.1.3. Ya. Selanjutnya tuh memilih variabel skill yang relevan. Di sini kami menggunakan pace, shooting, passing, dribbling, dan lain-lain. Dan dimensi data setelah pemilihan variabel tuh terdapat 16.343 baris dan 38 kolom. Di bagian tabelnya nggak apa-apa, bawahnya lagi. Nah, Sini. di sini kami juga menyertakan tabel. Oh, atas lagi atas. Di atas 2.2. Nah, itu ada tabel. Nah, di sini kami meletakkan tabel di mana sebelum pembersihan barisnya terdapat 18.405 dengan kolom 110. Lalu setelah menghapus keeper, kami mendapatkan barisnya itu 16.343 dan 110 kolom. Lalu setelah variabelnya dipilih ulang, kami mendapatkan 16.343 baris dan 38 kolom.
Lalu selanjutnya kami melakukan pemeriksaan missing value. Nah, dan setelah diperiksa melalui kode-kode sintaks yang dilakukan, kami tidak menemukan apapun missing value karena kalau terdapat ini kita bisa aja menghapusnya baris sebelum analisis multivariat dilanjutkan. Kalau nggak dilakukan nanti bakal interpretasinya bakal salah di selanjutnya. Selanjutnya ke statistik deskriptif bagian tabel aja. Setelah melakukan analisis, kami menemukan bahwa variabel-variabel berikut memiliki mean dan median sekian. Seperti pace dengan mean 68,37, median 69, standar deviasi 10,52, dan seterusnya. Lanjut ke bagian interpretasinya. Nah, berdasarkan data statistik deskriptifnya dapat diamati bahwa ada variasi yang cukup besar antara variabel skill. Nilai rata-rata dan median yang berdekatan pada sebagian besar variabel mengindikasikan distribusi yang relatif simetris. Nah, tapi ada nilai standar deviasi yang relatif besar yang pada beberapa atribut menunjukkan adanya heterogenitas kemampuan pemain yang signifikan dalam dataset. Nah, perbedaan skala antar variabel yang tidak terlalu ekstrim mengindikasikan bahwa normalisasi data perlu dipertimbangkan sebelum penerapan PCA. Selanjutnya kita melakukan deteksi outlier. Untuk deteksi outlier sendiri kita sebelumnya pertama-tama menentukan atribut 10 atribut utama terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan attacking short passing, defending standard tackle, dan mentality composure. Dan sekian. Seperti yang kita lihat dari box plot berikut bahwa banyak sekali outlier seperti yang terdapat pada beberapa skill. Outlier ini umumnya muncul dari pemain-pemain elit yang kemampuannya jauh di atas rata-rata, baik dari pemain muda ataupun pemain dengan spesialisasi posisi tertentu yang memiliki profil atribut tidak seimbang. Keberadaan outlier ini tuh perlu diperhatikan ya, karena dapat mempengaruhi struktur covariance data dan akhirnya tuh bisa arah interpretasinya jadi gak sesuai sama yang kita pengen. Karena itu, evaluasi lebih lanjut terhadap outlier perlu dilakukan sebelum penerapan analisis multivariat lanjutan. Next. Lalu di sini kami menggunakan matriks korelasi yang ditemukan. Kami menampilkan matriks korelasi untuk 10 variabel pertama terlebih dahulu. Nah, next ke heatmap. Di sini kami menggunakan heatmap korelasi untuk menunjukkan korelasi antar 38 variabel. Lalu kita mengidentifikasi multicol ya. Bawah-bawah, itu. Berdasarkan hasil analisis korelasi pada subbab 2.5, terindikasi adanya korelasi yang sangat tinggi di antara banyak variabel skill pemain lapangan. Sebagai contoh, ada short passing, attacking short passing menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan ball control. Itu ada mentality vision, skill long passing, dan skill dribbling. Kondisi serupa juga dijumpai dengan kelompok atribut teknis lainnya, di mana pasangan variabel seperti skill dribbling dengan movement agility, serta power yang dengan attacking finishing memiliki nilai korelasi yang tinggi. Next ke interpretasi. Sebentar. Wait. Sebelum. Next ya. Keberadaan korelasi yang sangat tinggi antar variabel ini secara statistik mengindikasikan adanya multicol yang kuat dalam dataset. Multicol ini menyebabkan informasi yang dikandung oleh suatu variabel sebagian besar sudah tercakup dengan variabel lainnya, sehingga terjadi redundansi informasi yang signifikan. Dalam konteks analisis regresi, multicol dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak stabil. Nah, tapi dalam konteks analisis eksplorasi seperti yang kita lakukan, multicol menjadi justifikasi atau penilaian utama terhadap penerapan metode reduksi dimensi. Nah, karena banyak korelasi yang tinggi, di sini kami menggunakan metode PCA yang secara khusus dirancang untuk menangani kondisi multicol dengan cara mentransformasi variabel-variabel asli
yang saling berkorelasi menjadi komponen-komponen utama yang saling ortogonal atau tidak berkorelasi. Dengan demikian, redundansi informasi dapat dieliminasi, dimensi data dapat dikurangi secara signifikan, dan struktur laten data dapat diungkap secara lebih jelas. Selanjutnya saya serahkan ke Razan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian 3 atau bab 3 mengenai feature engineering. Di mana pada tahap ini tuh dilakukan pembentukan variabel turunan yang memiliki makna substantif dalam konteks evaluasi performa pemain sepak bola. Variabel-variabel baru ini nggak hanya dibuat dari operasi matematis, tapi juga berdasarkan logika pemain, kebutuhan scouting, dan karakteristik atribut pada dalam dataset FC26. Variabel yang baru itu yang dibentuk adalah is-wonder kit, goal contribution potential, dan physical dominance. Berikut ini adalah kodenya, kode-kode script R-nya. Sini pertama itu membentuk kembali dataset untuk feature engineering. Ada dibuatlah pemain muda yang potensi tinggi, kontribusi gol, atribut menyerang, dan dominasi fisik, atribut kekuatan. Lalu ditampilkan contoh hasil feature engineering-nya. Dan untuk hasilnya seperti berikut. Selanjutnya bakal lanjut ke bab 3.1 atau sebab alasan substantif pembentukan variabel. Pada tahap ini dibuat variabel-variabel baru yang pertimbangan domain sepak bolanya itu kebutuhan analisis. Jadi komponen-komponen ini tuh variabel seperti is-wonder kit dapat menggunakan teknik binning dan ketentuan pemain baru maksimal 21 tahun dengan nilai potensial minimal 80 diberi nilai 1. Kedua ada variabel goal contribution dibentuk dari rata-rata beberapa atribut menyerang yaitu shooting, attacking, finishing, attacking volley, power shot, power long shot, dan lain-lain. Dan atribut ketiga atau variabel ketiga itu dari physical dominance dibentuk dari rata-rata atribut fisik seperti physical power, physical strength, power, stamina, power jumping, movement, acceleration, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah ringkasan statistik variabel baru. Berikut adalah kode atau script R-nya. Setelah dijalankan, menghasilkan statistik deskriptif untuk variabel hasil feature engineering. Statistiknya ini dibuat itu untuk merangkum ya, untuk melihat apakah variabel-variabelnya termasuk akal secara data. Jadi ringkasan ini membantu memastikan kita kalau hasilnya rekayasa ini benar-benar menjadi informasi tambahan gitu loh. Nggak hanya relevan secara konsep. Kayak di sini, variabelnya itu ada is-wonder kit dengan min 0,04, mediannya 0, standar deviasi 0,20, minimum 0, dan maksimum 1. Goal contribution potential ada di 52,52, 54,14, standar deviasi 13, dan minimumnya 21,71, maksimumnya 91,57. Dan untuk physical dominance, minnya 66,73, median 67,0, dengan standar deviasi 6,47, minimum 39,5, dan maksimum 89,5. Di sini ada script R untuk melihat distribusi variabel barunya. Dan untuk interpretasinya, variabel hasil feature engineering ini memberi ringkasan informasi yang lebih mudah dibaca dibandingkan atribut tunggal. Goal contribution potential merangkum aspek kemampuan menyerang, sedangkan physical dominance merangkum kekuatan fisik dan mobilitas pemain. Sementara itu, is-wonder kit memberikan penanda kategorikal bagi pemain muda dengan potensi yang tinggi. Jadi ketiga variabel ini tuh dapat digunakan sebagai kandidat prediktor tambahan dalam proses seleksi fitur terhadap nilai overall. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke keempat, yaitu feature selection, di mana pada tahap selection ini dilakukan untuk mengidentifikasi atribut yang paling relevan terhadap nilai overall. Jadi seleksi fitur ini penting dilakukan karena dataset memiliki banyak atribut yang saling berkorelasi. Jika seluruh variabel digunakan langsung, model dapat menjadi nggak efisien dan interpretasi jadi lebih sulit karena adanya redundansi informasi. Dan untuk filter method ini berbasis korelasi dan embedded method yang berbasis pada random forest feature importance. Oke, pertama kita masuk ke subbab 4,1 persiapan data seleksi feature. Jadi sebelum seleksi feature itu dilakukan, data itu perlu dipersiapkan dulu agar setiap model bisa bekerja dengan baik. Tahap ini memastikan variabel yang akan dibandingkan sudah sesuai format dan konteksnya. Dengan persiapan ini, hasil seleksi fitur menjadi lebih valid.
Di mana di sini tuh pertama kita menggabungkan variable skill asli dan variable skill feature engineering. Setelah digabungkan, nilai hasil observasi dari feature selection-nya menjadi 16.343 dan jumlah kandidat prediktornya sebanyak 38. Oke, kedua, kita masuk ke metode 1 yaitu filter method menggunakan matriks korelasi. Metode filter memilih fitur berdasarkan hubungan statistik antara variabelnya, terutama dari matriks korelasi. Fitur memilih fitur yang terlalu mirip atau terlalu redundan dapat dikurangi agar hanya variabel yang lebih informatif yang dipertahankan. Pendekatan ini sederhana tapi cukup efektif sebagai langkah awal penyederhanaan data. Di sini untuk skripnya, pertama menjalankan matriks korelasi antar prediktor, terus dilakukan korelasi setiap prediktor dengan target overall, dan selanjutnya adalah visualisasi korelasi antar prediktor. Oke, berikut ini adalah heat map korelasi kandidat prediktor. Di mana heat map ini menandakan jika angkanya semakin merah atau semakin ke atas, angka 1, itu menandakan korelasinya positif kuat. Dan jika mendekati 0, tidak ada korelasi, dan mendekati -1 itu korelasi negatif yang sangat kuat. Berarti itu berbanding terbalik. Oke, selanjutnya di sini ada kode atau script untuk mengubah matriks korelasi menjadi tabel pasangan variabel. Setelah dijalankan, pasangan variabel yang menghasilkan tabel berikut. Pasangan variabel dengan korelasi tinggi dan rekomendasi penghapusan. Tabelnya adalah seperti ini. Oke, lanjut ke daftar variabel redundan yang direkomendasi untuk dibuang. Setelah dijalankan, jumlah variabel yang direkomendasikan untuk dibuang itu ada sebanyak 24 variabel. Dan variabel yang dipertahankan setelah melakukan filter method itu ada 14. Dan hasil seleksi fitur dengan filter method menghasilkan seperti ini. Seperti shooting, defending standing, tackle, defending marking, awareness itu sebaiknya dibuang karena redundancy. Dan untuk interpretasinya, berdasarkan filter method, variabel dengan korelasi yang sangat tinggi terhadap variabel lain dianggap memiliki informasi yang tumpang tindih. Oleh karena itu, atau overlapping ya. Oleh karena itu, salah satu variabel dari pasangan yang redundan dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan atau dibuang. Pemilihan variabel yang dibuang dilakukan dengan mempertahankan variabel yang memiliki korelasi kuat terhadap overall, sehingga proses reduksi fitur tetap mempertimbangkan relevansi terhadap target analisis. Lanjut ke 4.3, yaitu metode 2, embedded method menggunakan random forest feature importance. Metode embedded ini menggunakan, ya seperti yang di judulnya, menggunakan random forest ya, untuk melihat tingkat kepentingan setiap fitur. Jadi fitur tidak hanya dapat dilihat dari hubungan statistik, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjelaskan pola data. Pendekatan ini memberi sudut pandang yang lebih berbasis model dibandingkan model filter. Oke, di sini adalah kode scriptnya untuk dijalankan. Di sini mengambil nilai feature importance dan menampilkan 15 variabel yang paling penting. Setelah dijalankan, ini ada 15 variabel terpenting berdasarkan random forest. Di sini ada physical dominance, ada pace, ada movement speed, movement spin speed, attacking finishing, attacking crossing, shooting, dan lain-lain hingga fisik. Dan sehabis itu dilakukan interpretasi berbentuk plot. Ini adalah plotnya yang menjelaskan isi dari tabel di atas. Selanjutnya adalah variabel yang direkomendasikan berdasarkan random forest. Diambil lagi dari 10 yang tertinggi di sini. Dari 15 yang tadi kita hanya ambil 10, dan hasilnya adalah yang peringkat pertama adalah physical dominance, pace, movement speed, attacking finishing, attacking crossing, shooting, power stamina, movement acceleration, defense standing, dan tackle. Untuk interpretasinya, hasil random forest feature importance menunjukkan variabel yang memiliki kontribusi paling besar dalam menjalankan variasi nilai overall. Variabel yang berada pada peringkat atas dapat diprioritaskan sebagai prediktor utama karena memiliki pengaruh relatif lebih kuat terhadap performa umum pemain. Sebaliknya, variabel dengan nilai importance rendah dapat dipertimbangkan untuk tidak digunakan
dalam model lanjutan, terutama apabila variabel tersebut juga terindikasi redundan atau pada tahap filter method. Lanjut ke subbab 4,4 atau perbandingan hasil seleksi fitur. Bagian ini itu membandingkan hasil dari metode filter dan embedded. Tujuannya adalah melihat apakah kedua pendekatan ini menghasilkan fitur penting yang konsisten atau justru berbeda. Dari sini penelitian bisa menentukan fitur mana yang paling layak dibawa ke tahap berikutnya. Kita gunakan script R dan di sini membandingkan variabel yang dipertahankan oleh feature method dan RF top 10, Random Forest top 10, dan menghasilkan perbandingan hasil filter method dan Random Forest importance. Hasilnya sebagai berikut, bisa dibaca. Dan untuk interpretasinya berdasarkan dua model seleksi fitur, variabel yang ideal untuk diprioritaskan adalah yang tidak redundan menurut filter method dan juga memiliki nilai penting tinggi menurut Random Forest. Kombinasi kedua metode ini membantu menghasilkan pemilihan fitur yang lebih seimbang. Filter method berfokus pada pengurangan redundansi, sedangkan Random Forest berfokus pada kontribusi prediktif variabel terhadap overall. Dengan demikian, hasil seleksi fitur tidak hanya mempertimbangkan hubungan linear antar variabel, tapi juga mempertimbangkan kemampuan variabel dalam menjelaskan performa pemain secara model base. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan bagian fitur engineering dan fitur selection. Tahap fitur engineering menghasilkan 3 variabel baru, yaitu is-wonder kit, goal contribution potential, dan physical dominance. Ketiga variabel tersebut memiliki dasar substantif yang relevan dengan analisis pemain sepak bola. Karena masing-masing merepresentasikan potensi pemain muda, kemampuan kontribusi gol, dan dominasi fisik. Selanjutnya, tahap feature selection menunjukkan bahwa tidak semua atribut perlu digunakan secara bersamaan karena terdapat potensi redundansi informasi antar variabel. Melalui filter method, variabel dengan korelasi sangat tinggi dapat diseleksi agar model lebih efisien. Sementara itu, Random Forest memberikan gambaran variabel mana yang lebih penting paling berpengaruh terhadap nilai overall. Kombinasi kedua metode ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk memilih fitur yang relevan sebagai analisis multivariat atau pemodelan lanjutan dilakukan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Salwa Jalaluddin. Halo, Sal. Sebelum kita mulai ke bab 5, yaitu feature extraction atau principal component analysis, seperti yang dijelaskan oleh Cesa sebelumnya, dataset FC26 yang kami gunakan dari Kaggle ini mencakup 16.343 baris observasi. Puluhan variabel teknik yang ada di dalamnya saling berkorelasi secara ekstrim. Oleh karena itu, di subbab 5.1, yaitu persiapan data PCA, kami menggabungkan 35 atribut skill asli dengan 3 variabel baru. Hasil feature engineering rekayasa Rajan yaitu is wonderkid, goal contribution potential, dan physical dominance, sehingga total ada 38 variabel input. Masuk ke 5.2 eksekusi PCA. Kami menjalankan fungsi prcom scale sama dengan true. Standarisasi skala ini wajib dilakukan karena rentang nilai atribut asli itu berkisar antara 0 sampai 100, sehingga variabel buatan seperti is wonderkid hanya berupa biner 0 atau 1. Tanpa standarisasi ini, variabel dengan varians angka mentah terbesar akan mendominasi arah komponen utama secara artifisial. Masuk ke bab 5.3, analisis proportion of variance, dan 5.4 sendiri script plot. Di 5.3, analisis proportion of variance berdasarkan data aktual pada 5.3.1, tabel proportion of variance, kita bisa melihat kontribusi variansi yang sangat tinggi, yang sangat timpang namun logis. Komponen utama pertama atau PC1 secara luar biasa mampu
menjelaskan 41% proporsi perians, 41,65% proporsi perians. Komponen kedua atau PC2 menjelaskan 22,28% perians berikutnya. Jika kita hitung akumulasinya pada 5.3.2, interpretasi proportion of variance, kombinasi PC1 dan PC2 saja sudah berhasil merangkum sebanyak 63,93% informasi. Jika ditambahkan hingga PC4, kita berhasil menangkap 81,35% total varians dari 38 varians. Keberhasilan ini divalidasi secara visual pada 5.4, yaitu script plot, grafik garisnya atau line plot pada dokumen ini menunjukkan penurunan eigenvalue yang sangat tajam pada PC1 ke PC2, PC1 dan PC2, lalu mulai melandai secara konstan setelah PC2. Sebelum elbow criterion ini membuktikan bahwa mereduksi dimensi data menjadi 2 hingga 4 komponen utama saja sudah sangat ideal dan efisien tanpa kehilangan informasi yang penting. Selanjutnya ada subbab 5.5, yaitu analisis loading factor, dan 5.6 biplot PCA. Mari kita beri makna sepak bola pada angka-angka ini melalui 5.5, yaitu analisis loading factor, dan 5.2 penamaan komponen utama. PC1 sendiri diberi 5.5.2 Jan. Maaf. PC1 sendiri diberi nama kemampuan teknik menyerang kreativitas, yang menjelaskan 41,65% varians tadi. Variabel kunci dengan bobot loading positif tertinggi di sini adalah dribbling, shooting, passing, mentality, vision, dan variabel buatan kami yaitu goal contribution potential. PC2 diberi nama orientasi bertahan dan kekuatan fisik defensif yang menjelaskan 22,28% variansi. Vektornya didominasi secara kontras oleh defending marking awareness, mentality interception, dan defending standing tackle. Selanjutnya, kami juga menemukan PC3 sebagai kekuatan fisik statis versus kelincahan. Kekuatan fisik statis versus kelincahan dinamis, yaitu 9,67%. Serta PC4 sebagai kecepatan dan daya ledak fisik dengan 7,76%. Yang dipimpin oleh atribut movement sprint speed dan variabel rekayasa kami yaitu physical dominance. Semua ini terpetakan dengan sangat indah pada 5.6 yaitu biplot PCA. Sumbu horizontal mewakili PC1 yaitu menyerang, dan sumbu vertikal mewakili PC2 yaitu bertahan. Sebaran pemain berbentuk cluster yang sangat intuitif. Penyerang top dunia otomatis mengelompok di area yang sebelah kanan ini. Sedangkan barisan back tengah dan gelandang bertahan berkumpul di area kiri. PC1-nya negatif tapi PC2-nya positif. Lebih menarik lagi, pada 5.7 identifikasi wonderkid berdasarkan skor PCA. Kami menyaring pemain di bawah 21 tahun dengan teknik penyerang tertinggi. Berdasarkan skor koordinat PC1 tertinggi, kami berhasil menemukan wonderkid paling potensial secara berurutan, yaitu yang pertama ada Lamine Yamal, diikuti oleh Mastan Tauwono, selanjutnya Cherki, Yildiz, dan Guler.
Ini adalah bukti nyata bahwa model PCA kami mampu mengenali talenta muda secara objektif. Selanjutnya pada bab 6 yaitu insight dan kesimpulan. Temuan 1, struktur atribut pemain lapangan di FC 26 terbukti tidak acak, melainkan terbagi secara terstruktur ke dalam ortogonalitas, dimensi menyerang, bertahan, fisik statis, dan kecepatan eksplosif. Selanjutnya di temuan kedua, yaitu variabel hasil feature engineering yang berperan signifikan. Goal contribution potential mendominasi PC1, sementara physical dominance menjadi variabel komposit kunci yang mendominasi PC4. Selanjutnya ada temuan yang ketiga, yaitu pola gaya main pemain kini dapat teridentifikasi secara sistematis. Kita cukup melihat posisi titik koordinat pemain pada grafik kuadran biplot. Kita bisa langsung mengelompokkan apakah mereka termasuk penyerang skillful, gelandang box to box, atau back murni. Selanjutnya ada temuan keempat, cluster wonderkid. Di game ini terbukti memiliki bias trend pasar yang tinggi pada nilai PC1 yang menunjukkan profil teknik menyerang di atas rata-rata. Selanjutnya pada kesimpulan akhir, analisis yang telah dilakukan ini mencakup rangkaian tahapan yang cukup komprehensif terhadap dataset FC26, mulai dari eksplorasi awal, pembersihan data, rekayasa fitur, seleksi fitur, hingga reduksi dimensi melalui PCA. Berikut adalah akhir yang dapat ditarik. Geser bawah jangan, paling bawah. Nah ini udah. Yang pertama, kualitas dataset sendiri. Dataset FC26 itu kualitas dataset FC26 yang punya 18.405 pemain dan 110 variabel berkualitasnya baik setelah penghapusan kiper dan missing value. Data final untuk PCA mencakup 16.343 pemain lapangan dengan 38 variabel. Terus feature engineering sendiri 3 variabel baru berhasil terbentuk, yaitu is wonderkid, goal contribution potential, physical dominance, dan terbukti secara statistik signifikan dalam PCA. Khususnya goal contribution potential loading tinggi di PC1 dan physical dominance yang loadingnya tinggi di PC4. Selanjutnya ada feature selection. Fitur model ini mengidentifikasi variabel-variabel yang redundan. Selanjutnya ada PCA. PCA berhasil meringkas 38 variabel menjadi 4 komponen utama yang dapat menjelaskan 81 varians total. Terus ada kelima yaitu pola wonderkid. Di sini terdapat 675 wonderkid, pemain usia yang kurang dari 21 dan potensinya lebih dari 80. Wonderkid cenderung memiliki skor PC1 di atas rata-rata. Hal ini mengonfirmasi bahwa kemampuan teknik menyerang merupakan karakteristik utama pemain muda berbakat dalam dataset. Selanjutnya ada implikasi praktis. Yang pertama, di sini kita bisa efisiensi scouting dengan mengevaluasi 38 atribut secara manual. 4 skor komponen utama PC1 sampai PC4 dapat digunakan sebagai profil ringkas seorang pemain. Terus kedua ada pengelompokan taktis. Visual biplot PC1 melawan PC2 sendiri menunjukkan bahwa pemain secara alami mengelompok berdasarkan peran taktisnya yang dapat didukung analisis keseimbangan squad. Selanjutnya ketiga ada validasi feature engineering. Variabel komposit terbukti secara statistik mampu merangkum dimensi bermakna yang tertangkap sepenuhnya oleh satu variabel tunggal. Dan keempat, dasar analisis lanjutan. Skor PC1 sampai 4 ini yang telah dihasilkan dapat digunakan sebagai input pada analisis cluster atau cluster analisis
atau model regresi sendiri yang memprediksi nilai transfer pemain sebagai langkah analisis multivariat lanjutan. Selanjutnya ada keterbatasan. Di keterbatasan ini, analisis memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data bersumber dari video game FC26, jadi bukan data performa nyata di lapangan, sehingga atribut yang ada adalah penilaian subjektif dari game developer. Selanjutnya, kedua, PCA bersifat linear dan tidak dapat menangkap hubungan non-linear antar variabel. Dan terakhir, interpretasi loading faktor bersifat tentatif dan tergantung pada rotasi yang digunakan. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan ke yang pertama memulai presentasi ini ke Cesa. Terima kasih. Halo Cesa. Oke, terima kasih Saha. Mungkin itu aja sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.